menceritakan bagaimana dunia sudah tercemar dan terinfeksi oleh jamur. Namun seorang anak kecil memberi kesempatan untuk para ilmuwan mempelajarinya. Tapi karena suatu hal, keadaan pun semakin memburuk. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, alangkah lebih baik untuk menonton dulu filmnya. Karena pengalaman menonton film secara utuh jauh akan lebih baik dari sekedar mendengar alur cerita film. Jadi langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil perempuan bernama Melanie yang duduk di kursi rodanya sampai tak lama kemudian kedua prajurit datang, membuka pintu dan mengunci tubuh Melanie di setiap sisinya. Lalu Melanie dibawa ke suatu tempat di mana di sana ada anak-anak yang diperlakukan dengan serupa, dengan kursi dan kunci di setiap sisi badan mereka. Tak lama datanglah seorang perempuan yang bernama Justina, di mana ternyata di sana Justina bertindak sebagai guru dari anak-anak yang duduk di kursi roda lengkap dengan pengait di setiap sisinya. Rupa-rupanya anak-anak itu memang suka terhadap Justina, khususnya Melanie. Terlihat dari cara mereka memperhatikan bagaimana Justina menerangkan sebuah cerita. Setelah itu, mereka semua pun kembali diantar menuju tempat tidurnya masing-masing oleh para prajurit. Suatu malam, datanglah seorang dokter di mana Melanie akhirnya mengajak ngobrol dokter yang bernama Caldwell itu. Lalu dokter Caldwell menyuruh Melanie memilih satu angka dari 1 sampai 20. Yang kemudian Melanie memilih angka 13. Keesokan harinya, rutinitas kembali sama. Tapi Melanie melihat pintu nomor 13 tidak terbuka. Dan di dalam kelas pun nomor 13 tidak ada di sana. Sekarang Justina menyuruh anak-anak itu untuk menceritakan suatu kisah yang ditulis di kertasnya masing-masing. Lalu Justina meminta salah satu di antara mereka untuk membacakan, di mana Melanie akhirnya membacakan cerita yang ia buat. Cerita yang dibacakan Melanie membuat Justina meneteskan air mata. Ia sangat terharu dengan cerita yang dibuat oleh Melanie. Sampai akhirnya Justina pun mencoba memegang kepala Melanie karena saking terharunya. Mungkin itu salah satu apresiasi dari Justina terhadap Melanie. Tapi sesaat kemudian datanglah seorang kepala prajurit yaitu Sarsan Parks memarahi Justina karena sudah menyentuh Melanie, di mana itu sangatlah dilarang. Kemudian Sarsan Parks menunjukkan Justina sesuatu. Ia ludahi tangannya lalu mendekatkan lengannya ke salah satu anak dari mereka, yang kemudian anak itu seperti ingin melahap tangan Sarsan Parks dan diikuti oleh anak-anak yang lain. Mereka seperti anjing yang kelaparan. Itulah kenapa Sarsan Parks melarang Justina untuk menyentuh anak-anak tersebut. Saat Melanie diantar menuju kamarnya, ia berucap suatu hal yang membuat Sarsan Parks marah, di mana Sarsan menyuruh prajuritnya untuk keluar dan tidak membuka ikatan di badan Melanie. Jadi Melanie akan semalaman duduk di kursi roda dan tak bisa berbaring untuk tidur. Malamnya, Justina iseng menengok Melanie yang lalu ia kaget melihat Melanie masih terikat di kursi rodanya. Kini Justina pun membuka ikatan Melanie. Tapi pelan-pelan Melanie menyuruh Justina keluar karena ia pun mulai mencium bau Justina yang membuat dirinya kelaparan. Untung saja Justina berhasil keluar dan mengunci pintu tersebut. Malamnya Dr. Caldwell pun kembali datang ke kamar Melanie dan kembali menyuruh Melanie untuk memilih angka 1 sampai 20, di mana Melanie memilih angka 4. Yang kemudian ternyata angka 4 adalah dirinya sendiri. Keesokan harinya, Melanie tak dibawa menuju kelas untuk belajar, tapi ia dibawa ke suatu tempat oleh Sarsan Parks yang entah itu kemana. Ternyata Melanie dibawa menuju keluar gedung itu,
di mana di sana sudah banyak orang yang mencoba mendobrak gerbang tersebut. Di sana para prajurit sibuk untuk melumpuhkan orang-orang yang coba ingin masuk ke dalam. Melanie sampai di sebuah ruangan di mana ada Dr. Caldwell di dalamnya. Dan juga ada sebuah otak di dalam toples yang diberi angka 13. Lalu asisten dari sang dokter pun menyuntikkan sesuatu ke tangan Melanie, di mana hal itu membuat Melanie pelan-pelan mulai tak sadarkan diri. Kini dokter dan asistennya pun sudah siap untuk membedah Melanie. Mereka melakukan itu untuk menemukan vaksin. Selama ini, sang dokter bekerja menghabiskan hidupnya untuk menemukan vaksin tersebut. Tapi tak lama kemudian alarm berbunyi. Asisten dokter pun mencoba untuk menutup ruangan dengan besi. Tapi dari belakang tiba-tiba saja berdatangan orang-orang di mana salah satunya menggigit sang asisten, di mana sang dokter pun terkena cipratan darahnya. Melanie yang sudah sepenuhnya sadar coba mengambil pisau yang tergeletak tak jauh darinya. Sampai akhirnya ia pun melarikan diri keluar, tapi di luar keadaan sudah sangat kacau. Pagar itu sudah sepenuhnya jebol. Para tentara berusaha menghalang manusia-manusia yang kini seperti monster itu. Lalu Melanie pun dibawa Justina masuk ke dalam mobil, di mana di dalamnya ada sang dokter yang ingin membedah dirinya tadi. Kemudian mereka pun berhasil melarikan diri dari kejaran orang-orang pemangsa manusia tersebut yang diberi nama The Hungry, di mana salah satunya adalah Melanie. Tapi Melanie berbeda dengan yang lainnya. Setengah dari dirinya masih manusia normal pada umumnya, tapi sesekali ia pun masih bisa berubah menjadi The Hungry. Keberadaan Melanie bersama dokter, Justina, Sarsan Parks, dan 2 prajuritnya sebenarnya tidak diterima. Tapi Justina meyakinkan mereka kalau Melanie tak akan melakukan sesuatu yang buruk. Akhirnya mereka pun setuju asalkan Melanie menggunakan semacam topeng untuk menahannya menggigit seseorang dan juga ia ditaruh di atas mobil tersebut. Kini mereka semua memulai perjalanan menuju selatan, di mana satu-satunya keberadaan manusia yang mungkin saja masih terhindar dari The Hungry. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk mengambil persediaan air di sungai dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi yang berlebihan, karena hanya dengan suaralah mereka, para The Hungry, itu bisa tahu keberadaan mereka. Dan benar saja, kini para The Hungry berdatangan satu persatu berlari ke arah mereka, di mana setelah pertempuran kedua prajurit dan 1 sarsan, mereka berhasil melumpuhkan para The Hungry. Hanya saja salah satu di antara prajurit gugur. Tapi yang lebih sial bukanlah hal itu. Mobil mereka kini mogok dan tak mau menyala. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki melalui jalur kota, di mana di sana terdapat banyak The Hungry. Tapi mungkin hanya lewat situlah mereka akan mendapatkan makanan untuk persediaan mereka. Setelah sampai di perbatasan, Sarsan Parks coba melihat keadaan di kota menggunakan teropongnya. Di sana keadaan sudah sangat mengerikan, di mana para The Hungry yang jumlahnya sangat banyak itu berdiri mematung, seperti tertidur dengan waktu yang lama karena sudah tak ada lagi manusia yang bisa mereka makan. Tapi tak ada jalan lain selain melewati The Hungry yang jumlahnya ribuan itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melewati para The Hungry yang tertidur tersebut, di mana mereka harus melewati The Hungry dengan penuh hati-hati dan tidak membuat suara sekecil apapun. Pelan-pelan, kini mereka jalan melalui The Hungry yang tertidur. Keadaan mereka sudah sangat mengenaskan, di mana mungkin saja mereka sudah berdiri mematung seperti itu selama bertahun-tahun. Tapi kemudian ada seorang The Hungry mendorong kereta bayi dengan tidak sadar. Sang dokter pun mencoba menahan laju orang itu karena ia khawatir hal tersebut akan menimbulkan bunyi. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam sebuah gedung yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Di sana saat yang lain coba berpencar menelusuri setiap sisi gedung, Melanie dan sang dokter duduk menunggu mereka lengkap dengan tangan terikat untuk Melanie, untuk berjaga-jaga jika Melanie berubah menjadi The Hungry. Di sana Melanie bertanya kepada dokter, "Sebenarnya aku ini makhluk apa?" Kemudian akhirnya sang dokter pun coba untuk menjelaskan.
Waktu itu, Sarsan Parks dan pasukannya sedang mencari persediaan di kota. Tapi Sarsan malah menemukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru ditemukan, yaitu neonatal atau kelahiran baru. Mereka adalah anak-anak yang memiliki kekebalan khusus di tubuhnya. Setengah dari diri mereka masih manusia karena masih bisa diajak ngobrol, dan setengahnya lagi bukan. Setelah diteliti oleh dokter, ternyata mereka sudah seperti itu semenjak dalam kandungan, di mana mereka memakan organ tubuh ibunya sendiri. Semua itu disebabkan oleh jamur yang menggerogoti otak mereka. Kini mereka semua pun bermalam di sana, di mana saat ini semua orang sudah mulai kelaparan. Keesokan harinya, ternyata di depan gedung mereka sudah banyak dahangri. Kegaduhan kemarin membuat mereka berdatangan ke gedung tersebut. Jelas mereka tak bisa melewati para dahangri kali ini. Tapi Melanie pun mengusulkan kalau dirinya akan keluar untuk memancing mereka, karena manusia jenis Melanie tak bisa digigit oleh para dahangri. Pelan-pelan kini Melanie mulai keluar, melewati para dahangri dengan sangat mudahnya. Lalu di jalan ia melihat seekor kucing, dan rasa lapar yang sangat membuat Melanie mengejar kucing tersebut dan memakannya. Di mana setelahnya ia selalu merasa bersalah terhadap apa yang sudah ia lakukan. Lalu ia masuk ke dalam sebuah rumah kosong, melihat barang-barang yang baru pertama kali ia lihat di sepanjang hidupnya. Sampai kemudian ia menemukan seekor anjing. Kini Melanie pun membawa anjing tersebut untuk melewati para dahangri. Dan benar saja, keberadaan anjing tersebut tercium oleh para dahangri, di mana sekarang para dahangri itu mengejar seekor anjing yang Melanie lepaskan. Hal tersebut membuat Sarsan dan kawan-kawannya bisa keluar dari gedung itu. Tapi kondisi Melanie yang sekarang sudah penuh dengan darah membuat mereka sedikit berjaga-jaga. Sekarang mereka melanjutkan perjalanan menuju kota, di mana keadaan sudah sangat memprihatinkan. Tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi manusia normal. Setiap penjuru kota bahkan sudah dipenuhi oleh rumput-rumput liar. Setiap kali mereka melihat dahangri dengan jumlah yang banyak, Melanie selalu menjadi penolong mereka untuk membuka jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, di mana sekarang mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Menurut dokter, itu adalah babak akhir dari dahangri. Jamur yang merambat di otaknya akan semakin tumbuh dan bersatu bersama jamur dari dahangri yang lain dan membuat sebuah sarang yang sangat besar dan menakutkan. Di mana jika saja sarang tersebut terbuka atau terbakar, maka mungkin tak akan ada lagi seorang pun di muka bumi ini yang bisa selamat. Karena mereka akan seketika menjadi dahangri ketika menghirup udara. Kini mereka menemukan sebuah mobil laboratorium yang masih berfungsi, di mana di dalamnya terdapat segala hal yang mereka butuhkan kecuali makanan. Dan juga mobil itu sudah tak bisa lagi untuk dijalankan. Melalui radio yang ada di mobil laboratorium itu, mereka terus mencoba berkomunikasi dengan Beacon, yaitu suatu daerah yang mungkin saja masih selamat dari dahangri. Mereka sudah kelaparan sekarang. Akhirnya seorang prajurit yang bernama Gallagher memutuskan untuk berkeliling mencari makanan. Sialnya Melanie pun mulai kelaparan, di mana sekarang dia bisa mencium kelezatan dari Sarsan, Justina, dan dokter. Mereka pun kini menyuruh Melanie keluar untuk mencari makanan. Gallagher coba masuk ke beberapa rumah dan barangkali ia bisa menemukan makanan. Sedangkan Melanie kini sudah mendapatkan makanannya, yaitu seekor burung di atas gedung. Pelan-pelan ia masuk ke dalam gedung tersebut, di mana di sana ternyata ada begitu banyak anak kecil dengan rambutnya yang panjang. Namun cara berkomunikasi mereka bukanlah seperti manusia. Sampai kemudian ada seorang anak yang lain masuk dan seperti menyuruh kawan-kawannya untuk melihat apa yang ia lihat. Di mana hal itu Melanie yakin kalau Gallagher sekarang dalam ancaman. Melanie langsung kembali ke mobil laboratorium itu dan menyuruh Sarsan Parks dan Justina untuk mencari Gallagher. Karena segerombolan anak kecil yang kemungkinan besar berjenis sama dengan Melanie sedang mengincar Gallagher. Di mana sekarang Gallagher berada di sebuah toko kosong yang berisikan penuh dengan makanan.
Sementara itu, Justina dan Sarsan mencari keberadaan Gallagher dibantu dengan penciuman Melanie. Sampai akhirnya mereka menemukan Gallagher di mana di sana terdapat sangat banyak makanan dengan kondisi Gallagher yang sudah tewas dan habis dimakan oleh anak-anak dengan jenis yang sama seperti Melanie, yaitu neonatal. Di mana sekarang para neonatal sudah ada di depan toko dan siap-siap untuk melahap Sarsan Parks dan Justina. Tapi Melanie punya cara tersendiri untuk membuat para neonatal tak memakan Sarsan Parks dan Justina. Di mana sekarang mereka kembali menuju mobil laboratorium, tapi sialnya sampai sana mereka justru langsung pingsan karena sang dokter itu mengaktifkan sesuatu di mobil tersebut, di mana hal itu membuat Sarsan Parks, Justina, dan Melanie pingsan. Sekarang sang dokter bersiap-siap untuk membedah Melanie karena sejatinya dokter itu butuh vaksin karena cipratan darah dari The Hungry sewaktu itu membuat dia dalam sekarat. Tapi Melanie bukanlah anak yang bodoh. Ternyata dia memang menahan nafas sewaktu masuk ke dalam mobil itu, di mana sekarang Melanie sadar dan langsung kabur dari mobil dan dikejar oleh dokter yang sudah sangat sekarat itu. Pelan-pelan Melanie menghampiri sarang dari The Hungry. Lalu ia pun membakarnya. Di mana sekarang terlihat seperti ada sesuatu yang mencemari udara setelah api melahap sarang tersebut. Sementara itu, sang dokter yang mengejar Melanie kini dikelilingi oleh neonatal. Lalu neonatal pun memakannya hidup-hidup. Sialnya, Sarsan Parks ada di sana. Ia tersadar terlebih dahulu dan mencari Melanie yang keluar. Di mana sekarang Sarsan Parks menghirup udara dan pelan-pelan ia akan berubah menjadi The Hungry. Tapi Sarsan tak ingin menjadi salah satu dari mereka dan menyuruh Melanie untuk menembak dirinya. Setelah Justina tersadar, ia tak melihat siapa-siapa di mobilnya. Hanya Melanie yang ada di depan pintu dan menyuruh Justina untuk tidak keluar dari mobil. Karena sekarang udara sudah sepenuhnya dicemari, di mana siapapun yang menghirupnya akan berubah menjadi The Hungry, kecuali kaum-kaum neonatal. Kini Justina tak bisa lagi kemana-mana dan menghabiskan hari-harinya di mobil itu, di mana dia sekarang mengejar para kaum neonatal dengan batas waktu yang tidak